Misalnya, mie instan di kita jauh lebih enak daripada mie instan yang ada di negara lain. Kenapa coba? Karena kandungan monosodium glutamatnya itu lebih banyak, gitu kan. Penyedapnya lebih banyak, luar biasa. Jadi we garing gitu kan. Jadi banyak yang sakit. Padahal labelnya halal. Kita lanjut dulu dengan yang namanya tadi berpikir dan bertabayun. Betul. Nanti kalau mau ngikutin doktrin itu kan Dogma. Dogma ajaran, Iya. Kang, ya? Bukan ajaran. Bukan ya? Bukan hanya sekedar ajaran. Tapi perintah ke dalam alam bawah sadar. Oke. Doktrin itu perintah ke dalam alam bawah sadar. Dogma juga itu perintah ke dalam alam bawah sadar. Jadi kita yang selama ini selalu menerima doktrin dan dogma, pasti disuruh berpikir mentok. Ya masalahnya begini, Sang Maha Pencipta kan memberi pilihan. Iya, oke. Sok, aku tidak akan berubah nasibmu kalau kamu tidak berusaha, begitu kan? Iya. Kan Sang Maha Pencipta Allah itu tidak akan berubah nasib satu kaum. Allah tidak akan berubah nasib kaum kalau misalnya kaum itu tidak berusaha gitu kan. Berarti Sang Maha Pencipta sudah memberikan pilihan pada kita. Kalau misal sudah memberikan pilihan, sudah waktunya kita untuk berpikir. Untuk memilih, untuk memilih mau yang mana, begitu kan? Karena semua pilihan-pilihan itu wajib kita pikirkan dengan baik, agar kita memilih yang baik, begitu loh. Ya satu contoh lah, ketika kita melihat suatu hal yang halal, misal gitu kan. Tapi kenapa halal itu belum tentu toyib? Toyib itu baik, Kang, maksudnya? Iya, toyib itu baik untuk tubuh. Toyib itu baik, pantas, gitu kan? Untuk tubuh. Soalnya halal belum tentu toyib gitu kan. Contohnya lihatlah sekarang junk food. Itu kan labelnya halal ya. Iya. Tapi pada kesehatan itu nggak bagus kan. Iya. Nah kecuali kalau kita sudah punya anti racun. Anti racun kan. Nah, itu lain lagi. Nah misalnya mie instan di kita jauh lebih enak daripada mie instan yang ada di negara lain. Kenapa coba? Karena kandungan monosodium glutamatnya itu lebih banyak gitu kan. Penyedapnya lebih banyak, luar biasa. Jadi we garing gitu kan. Jadi banyak yang sakit. Padahal labelnya halal. Iya. Nah makanya yang justru itu harus toyib. Ternyata. Iya harus toyib karena seharusnya yang penting itu sertifikat toyib. Yang penting itu sertifikat kan? Iya karena dilihat dari proses pembuatannya kan. Apakah proses pembuatannya menggunakan zat-zat yang merugikan kesehatan? Apakah prosesnya itu memenuhi syarat untuk membuat tubuh kita menjadi lebih baik? Nah, itulah toyib. Kalau misalnya hanya sekedar halal, ya boleh-boleh aja gitu kan. Masalahnya sekarang di rokok ada tulisan halal nggak? Nah itu. Malah ada peringatan bisa menyebabkan serangan jantung, kanker, gangguan kehamilan dan janin. Bibir pecah-pecah mah tengah rokok ditampilingan itu. Bibir pecah-pecah dan bengep. Malah ada gambarnya juga, Kang, selain tulisan peringatan. Iya, justru itu. Tapi kenapa itu tidak dilarang gitu kan? Nah, ini masalahnya. Ujung-ujungnya lagi mah ya ini lagi lah, duit lagi. Oke. Nah, sekarang kenapa kita tidak mencari yang toyib dulu? Kenapa harus halal dulu, bukan toyib dulu? Justru yang semestinya kita menyusur sampai benar-benar tahu produk yang kita makan ini apa dan bagaimana. Ditelusuri, Kang, ya? Harus ditelusuri. Kalau misalnya kita ada lembaga untuk penelusurannya seperti itu. Kang sudah ada gini, oke lah. Sudah ada, tidak ada masalah. Tapi sekarang apakah lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat itu siapa gitu kan sekarang? Apa lembaga apa dan siapa gitu kan? Jangan sampai salah lembaga. Misalnya LSM atau Ormas itu mengeluarkan sertifikasi tentang halal itu. Nah, apakah semacam begitu negara ini gitu kan? Nah itu pilihan sih ya, itu pilihan, silahkan. Yang jelas saya tidak protes, karena bukan apa-apa. Ketika kita mempergunakan akal, kita mengerti segala sesuatunya itu dengan baik dan benar. Dan kita paham.
Apapun itu kita akan memahami dengan baik dan benar karena kita akan menelusuri. Itu kuncinya, penelusuran. Jadi bukan yang namanya menerima begitu saja. Oke. Kalau misalnya kita menerima begitu saja, terus kemudian pasrah begitu saja, ada ini mah kata ini sudah begini-begini, kata itu begitu, ya itu mah kita tidak mempergunakan akal kita dong, gitu kan. Kita tidak nurut pada Sang Maha Pencipta. Sedangkan kita diwajibkan untuk menurut, mengikuti apa yang Sang Maha Pencipta perintahkan. Karena itu untuk kita, bukan buat Sang Maha Pencipta. Bukan buat Allah lah kasarnya, kan itu buat kita, buat kebaikan kita juga. Jadi Allah mah kita mau sholat, kita mau itu tetap atau enggak juga, Allah mah tetap ada ngajigri gitu kan. Iya. Tidak akan luluh lantak, tidak akan hancur, tidak akan ini. Iya. Maha kuasa, Maha tidak membutuhkan Kang ya. Tidak butuh itu. Tapi kenapa kita harus berdebat soal itu gitu loh. Kenapa kita harus berdebat urusan yang nanti akan ditanya juga secara pribadi, bukan kolektif. Jadi kayak ginilah, iblis tidak akan disalahkan nanti ya. Tetap kita akan masuk neraka kalau misalnya kita tidak beres gitu kan. Tidak ada bilang begini, ya Allah aku kan gini-gini tuh digoda iblis. Gak akan ada yang begini, oh kasihan sekali kamu digoda iblis, ayo masuk surga yuk, iblis kamu nakal. Enggak kan? Oke. Enggak seperti itu. Iya, enggak seperti itu. Tetap aja karena kita tidak berpikir, kita tidak mempergunakan akal, tetap saja kita terhukum. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha untuk menelusuri hal-hal yang sebenarnya itu? Apakah kita hanya menerima begitu saja? Apakah kita ini hanya sekedar mengikuti perintah orang-orang yang terdahulu? Sedangkan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya. Coba telusuri sendiri. Jangan hanya sekedar mau disuapi saja. Katanya saja gitu kan. Iya, karena agama itu bukan katanya dan katanya. Karena nanti kalau yang bahaya itu kalau kita sudah dipergunakan, maksudnya dimanfaatkan, atau maksudnya lagi diperalat. Karena ketika kita sudah diperalat, nanti ujung-ujungnya adalah kepentingan. Kepentingan, semua kepentingan, jadinya kita hanya sekedar makhluk-makhluk yang seperti kerbau dicucuk hidung. Hanya sekedar mengikuti perintah dari orang ini. Tanpa paham Kang ya tentang itu. Ya makanya kita berpikirlah. Saya juga mengajak berpikir kan. Tidak harus mengikuti apa saya yang perintahkan, enggak. Misalnya ketika melatih jurus juga. Misalnya nendangnya nggak bisa sama seperti saya nggak pernah protes. Yang penting substansinya kena gitu kan. Dan sebagainya. Gerakan kita jadi buruk, tidak ada masalah gitu kan. Jadi ini banyak logika-logika yang terbalik. Dan sengaja itu disebarkan di masyarakat agar masyarakat itu menjadi turun. Itu hal yang benar gitu ya. Iya, jadi turun. Dan itu memang rekayasa. Itu memang direkayasa. Makanya lihat, ini ditularkan. Terus ditularkan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang gampang diatur. Itu yang mereka mau. Kalau gampang diatur, gampang kan ada kalau misalnya ada kepentingan kelompok tadi Kang ya? Iya. Iya, ujung-ujungnya mah ke sana lagi lah.